Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini, saya Tika Rizkyanti Dewi akan membahas materi pelajaran kelas 3 SMA atau madrasah. Materi pokok pembelajarannya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Melalui media audiovisual ini, selamat menyaksikan videonya. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya. Meskipun menggunakan alat hitung tercanggih, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Pada umumnya, ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan. Ada sehat dan ada sakit. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur karena adanya kesehatan itu. Bagaimana menurut kalian? Semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang menuntut ibunya yang sudah renta ke pengadilan karena kesalahpahaman dalam masalah harta. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 hingga 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Quran Surah Luqman ayat 13 hingga 14, kemudian pelajari baik-baik isi kandungan dan tafsir terkait. Penjelasan surat. Surat Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah, demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Dalam ayat ini, Luqman melalui nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Tafsir atau penjelasan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Luqman ayat 13 hingga 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material.
Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7 di atas. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Yang kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video saya dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.